Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-313 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Wirasanda, Ana Sambayon sebagai Nyai Saur Pitutur, Salman sebagai Pradapa, Lias dan Yoko sebagai penduduk, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Nyai Saur Pitutur terkejut. Kamaswara menyebut nama Durga Batari, sementara Kamaswara hanya tersenyum saja. Dari mana kau mengetahui nama itu? Dari si bisu yang kau tolong itu? Aryo Sundoro hanya bercerita sedikit yang diketahuinya. Aku tidak puas. Itulah sebabnya aku memandang perlu untuk mendapatkan keterangan darimu. Enak saja. Sebaiknya katakan kepadaku di mana perempuan bermata tiga yang bernama Uma Durga itu berada. Di mana pula letak candi yang disebut-sebut itu? Gila, ternyata kau mengetahui cukup banyak, anak muda. Oleh karena itu, katakan kepadaku, di mana perempuan bermata tiga itu berada? Justru aku mempunyai sikap yang berbeda denganmu. Bagaimana? Kau mengetahui terlampau banyak. Kau harus dilenyapkan. Tidak mudah untuk mewujudkan kata-katamu itu, Nyai. Aku sendiri tidak akan membiarkan kepalaku dipenggal. Pradapa, pedangmu telah terhunus. Kau pasti tahu apa yang harus kau kerjakan. Meski kau bisa menghilang,
Jangan kau berharap terlampau banyak pada ilmu menghilangmu itu. Pedangku adalah pedang yang aneh. Ia mampu bergerak sendiri, mengikuti kemanapun gerak lawannya. Sebuah pedang yang mengerikan, Kisanak. Nah, menyerah sajalah. Angsurkan kepalamu. Biar aku tebas. Sayang sekali. Aku sama sekali tidak berminat dengan tawaranmu. Kalau begitu, matilah kau dengan cara yang lebih mengerikan. Awas, aku akan mulai menyerangmu. Seranglah. Jangan hanya banyak berbicara. Kurang ajar. Apa yang baru saja kau lakukan kepadaku? Kau telah merasakannya. Berdebah laknat. Cabut senjatamu. Aku tidak mempunyai senjata, Kisanak Pradapa. Aku hanya mempunyai tangan. Dengan tangan inilah aku akan melayanimu. Kurang ajar. Kau terlalu meremehkan aku. Dalam waktu singkat, gerak perang tanding itu meningkat cepat. Pradapa bergerak bagaikan menari-nari. Pedangnya yang berkilauan ditimpa sinar matahari, menyambar-nyambar seperti burung sikatan yang cemas melihat sarangnya didekati ular. Tetapi Kameswara bergerak lebih cepat. Meski pemuda itu tidak bersenjata, tetapi dengan lincah dia menghindar. Bahkan beberapa kali serangannya berhasil menerobos pertahanan lawan, membuat Pradapa harus bergulingan untuk menyelamatkan diri. Luar biasa. Gerakan-gerakan pemuda itu aneh dan tidak terduga. Dan tidak menampakkan ciri khusus dari sebuah perguruan. Bukan main. Apa yang dilakukannya hanya sekedar melayani apa yang dilakukan Pradapa. Dan Pradapa tidak menyadarinya. Pemuda yang aneh, tampan, dan berilmu tinggi. Sayang sekali. Waktu kemudian terus bergerak, perang tanding itu semakin meningkat. Namun apa yang kemudian terjadi justru menarik perhatian beberapa orang penduduk. Berita segera merambat melalui getok tular, sehingga beberapa saat kemudian beberapa orang menonton apa yang tengah terjadi. Bahkan kemudian pasar pun bubar berhamburan menyaksikan apa yang sedang berlangsung. Namun demikian mereka tidak berani menyaksikan terlampau dekat. Mereka menonton di balik pagar atau di bawah pohon dengan jantung berdebar-debar. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Aku mendengar teriakan-teriakan lalu aku berlari kemari. Mereka sudah bertarung seperti itu kok. Mereka bukan penduduk sini. Ya, mereka dari luar daerah. Akan tetapi menggunakan desa kita untuk bertarung. Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan? Apa? Lihat, apa yang bisa mereka lakukan. Mereka itu bukan tandingan kita. Kita ini cuma debu kok. Nampaknya mereka orang-orang yang berilmu tinggi dalam olah perkelahian ya. Duh, lihat. Wah, hebat sekali. Wah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Debah, ternyata kau terlalu lihat anak muda. Kau mau apa, Kisanak? Akan aku lebur kau dengan aji lebur saketi. Pradapa berjungkir balik 2 kali hingga 3 kali sambil melemparkan pedangnya. Pradapa kemudian mengambil sikap yang aneh. Tangannya merentang ke atas bagai burung, kakinya terangkat sebelah. Kameswara tanggap bahwa lawannya akan melepaskan kekuatan pamungkasnya, aji lebur seketi. Mumpung masih ada kesempatan bagimu anak muda, menunduklah ke bumimu. Mungkin kau akan menyesali hidupmu yang terlalu pendek. Dan kemudian menegadalah untuk membayangkan di mana kira-kira tempatmu setelah mati. Tertimpa lebur saketi, lantakan tubuhmu. Tunggu. Kau ketakutan anak muda. Aku tidak takut, Kisanak Pradapa. Akan tetapi ada baiknya kau mempertimbangkan apakah patut melepaskan ajian itu. Persetan! Pertimbangkan sekali lagi. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Sayang sekali. Bersiaplah anak muda. Kau akan aku gilas sampai lumat. Aku telah siap, Kisanak Pradapa. Jika kau berhasil membuktikan kata-katamu, aku akan berguru kepadamu. Parat, sombong sekali kau. Wah, iblis. Jangan hanya sekedar mengumbar umpatan. Dari tadi aku perhatikan kau hanya besar omongan. Kurang ajar. Yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh Pradapa. Dengan deras dia meloncat mengayunkan tangan yang telah menggenggam kekuatan aji lebur saketi. Namun yang dihadapi adalah Kameswara yang pernah mengalami peristiwa aneh di balik air terjun Kambang Ayun, sehingga mengalami loncatan ilmu kanuragan yang jauh ke depan. Maka demikian tangan itu menyentuh tangan Kameswara yang menyilang di depan dadanya. Terdengar ledakannya mengguruh. Pradapa terlempar ke belakang dengan darah meleleh dari mulutnya. Aku tidak bermaksud membunuhmu, Kisanak Pradapa.
Pedebah. Pukulanmu menghantam dirimu sendiri, Kisanak. Itulah yang telah terjadi. Keparat. Sebaiknya, endapkan gejolak perasaanmu, Kisanak Pradapa. Jangan mengumbar umpatan pada saat seperti ini. Iblis kau. Katalah kemari. Aku bunuh. Aku bunuh kau. Matilah Pradapa. Ternyata kau lelaki tidak berguna. Kau luar biasa, kawan. Jangan memuji. Sebaiknya kembali kau mempertimbangkan apa keberatanmu untuk menceritakan perempuan bermata 3 itu. Kau mengajari aku untuk mengkhianati sang ratu? Terserah kau mau mengatakan apa. Sayang sekali, aku tidak bisa menuruti permintaanmu, kawan. Di hadapan sang ratu kau adalah debu. Dan saat sekarang, aku akan menjadikanmu menjadi debu. Serpihan kecil yang paling tidak berharga. Wirasanda, hadapi dia. Bukan main, ia bersenjata cambuk. Nampaknya pemuda yang bisu ini tidak bisa dianggap remeh. Getaran suara dari ledakan cambuknya meledak menggelegar, menunjukkan ia telah menguasai tenaga cadangan yang mengendap di dalam tubuhnya. Aku tidak boleh lengah, tidak boleh menganggapnya remeh. Gila, tanah yang tertimpa ledakan cambuknya retak memanjang. Wah, bukan main. Kau ketakutan, anak muda. Kau membayangkan apa yang terjadi andai kata cambuk itu menimpa punggungmu. Punggungmu akan retak di sana. Memang mengerikan sekali. Jika kau takut, aku akan memberi kesempatan kepadamu untuk menyerah. Aku akan mengampunimu, dan aku tidak keberatan untuk menerimamu menjadi salah seorang orangku. Meski demikian, aku belum berminat. Diberi madu yang diinginkan Butrawali. Dasar tidak tahu diri. Wirasanda, bunuh dia! Apa yang akan kau katakan, Kisanak? Malah aku tercampur. Hampir saja. Bunuh dia, Wirasanda! Bunuh! Pertempuran yang terjadi ternyata berlangsung lebih dahsyat dari pertempuran sebelumnya. Setiap letupan ledakan cambuk yang menggeletar bagaikan memuncratkan tenaga dalam yang mampu merangsang siapapun yang mendengarnya. Beberapa penduduk mendekat dada ketika letupan-letupan cambuk semakin menggelegar. Dan bagaikan biludak yang sangat ganas, cambuk itu meliuk-liuk memburu kemanapun Kamaswara menghindar. Sentuhan cambuk itu pada tubuhnya tentu akan berakibat mengerikan. Pemuda itu benar-benar luar biasa. Ia bisa menghadapi Wirasanda dengan sebaik-baiknya. Karena sifatnya, cambuk itu mampu bergerak melebihi kecepatan pedang, bahkan senjata apapun. Namun ia bisa bergerak tidak kalah cepat. Benar-benar luar biasa. Apa yang akan kau lakukan itu? Licik! Awas para penduduk, jangan terlampau dekat. Kalian bisa tersambar pisau. Minggir semuanya, berlindung semuanya, cepat! Bas saja, Nyai Saur Pitutur, manusia bermata 3 itu melemparkan pisau-pisaunya. Tetapi Kamaswara dapat menghindari pisau-pisau itu. Apa yang akan dilakukan orang itu? Dia tidak telaten rupanya. Ia berusaha mempercepat pertarungan ini dengan mengakhirinya menggunakan ajian. Sejenis ajian apa yang ia lakukan? Oh, tangan kirinya mengepal, tangan kanannya menyembah di depan dada. Ajian itu mirip dengan... Kamaswara benar-benar terkejut melihat Wirasanda mengeterapkan ajiannya. Tiba-tiba wujud Wirasanda berubah menjadi 3. Itulah Aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kakang Mbarep Adi Rakil, Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Mengapa ada orang lain yang bisa mengungkapkan ajian itu? Siapa dia? Aku tidak boleh gegabah kepadanya. Aku tidak boleh membunuh orang bisu itu. Kakang Kawah Adi Ari-Ari, aku terima dari Paman Dewa Hastu. Dan ternyata di sini aku bertemu dengan orang yang menggunakan ajian serupa. Siapa dia? Siapa dia? Gila, apa yang sedang ia katakan itu? Orang bisu yang di samping kanan menudingku. Andai kata-katanya bisa aku tangkap, apa kira-kira yang dikatakan itu kepadaku? Ia menudingku juga. Baiklah, aku akan melayaninya. Aku akan menggunakan ajian serupa. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Kakang Kawah Adi Ari-Ari, Kakang Mbarep Adi Vrakil, Jemedul, Jemedul.
Wirasandalah yang kemudian terkejut melihat lawannya ternyata mampu melakukan hal yang mirip dengan apa yang dilakukannya. Kameswara telah menjadi 3 sosok, sebagaimana dirinya telah menjadi 3 sosok pula. Nyai Saur Pitutur tidak mampu menahan debur jantungnya yang tiba-tiba berpacu. Dilihatnya pemuda bernama Barong Klodran atau yang sebenarnya bernama Kameswara itu menjadi 3. Sulit membedakan mana sosok yang sebenarnya. Kameswara bergerak, 2 yang lainnya juga bergerak. Masing-masing Kameswara menghadapi masing-masing Wirasanda. Kau heran, Wirasanda? Kau heran mengapa aku bisa juga melakukan apa yang kau lakukan? Kau menggunakan aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Aku pun dapat melakukannya pula. Kau heran mengapa demikian? Aku juga heran. Nah, tentu di antara kita berdua pasti mempunyai hubungan. Kita sama-sama mempelajari ilmu dari perguruan yang sama, perguruan Wulan Sumirat. Bagaimana, Wirasanda? Kau bertanya apa? Maafkan aku, Wirasanda. Tetapi kalau kau mungkin bisa mendengarkan kata-kataku, renungkanlah untuk apa kita bermusuhan. Kita berasal dari perguruan yang sama. Jangan coba-coba mempengaruhinya, Kisanak. Kau tidak akan mampu. Kau telah merusak pikirannya. Apapun istilahmu, tetapi itulah yang kau hadapi. Perempuan biadab. Tentu perempuan bermata 3 yang kau sebut sebagai sang ratu itu juga perempuan biadab. Terserah apapun katamu. Wirasanda, jangan hanya memandang saja. Bunuh lawanmu itu. Oh, aku tidak boleh melukainya, atau aku tidak boleh membunuhnya. Aku yakin Wirasanda lebih banyak mengetahui daripada Arya Sundoro yang sama-sama bisu dan sekarang berada di persembunyiannya. Aku harus mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Siapa sebenarnya Wirasanda? Dari jalur mana ia memiliki ilmu yang sangat mirip denganku itu? Aku harus menemukan cara untuk mengalahkannya, melumpuhkannya tanpa membunuhnya. Aku harus menyerangnya dengan beruntun. Aku harus segera menemukan mana Wirasanda yang sebenarnya dari 3 sosok wujudnya. Itulah yang harus aku kerjakan. Aku akan menyerangnya lebih dulu. Pertempuran yang terjadi kemudian adalah sebuah pertempuran yang aneh dan seru. Bagi beberapa orang penduduk yang masih menonton, apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Betapa 2 orang yang bertanding itu tiba-tiba menjadi 6. Benar-benar aneh. 3 sosok Kameswara yang kembar bertempur melawan 3 sosok Wirasanda yang juga kembar. Mereka berloncatan silang menyilang. Sulit untuk mengetahui mana sosok yang asli dan mana sosok yang bukan. Tetapi Aku telah menemukan ia yang sebenarnya. Aku harus melumpuhkan simpul-simpul syarafnya. Aku harus melakukan itu secepatnya. apa yang terjadi sangat cepat, luar biasa, dan tidak terduga sama sekali oleh siapapun. Tidak juga oleh Nyai Saur Pitutur, juga tidak oleh Wirasanda sendiri. Kameswara yang telah berhasil mengetahui lawan yang sebenarnya segera bergerak cepat sekali. Tidak terduga oleh Wirasanda, beberapa sentuhan tangan Kameswara pada beberapa simpul syaraf di leher serta di betis kakinya membuatnya tiba-tiba ambruk, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Dua sosok tubuhnya yang semu pun lenyap, bersamaan dengan Kameswara mengurai bayangannya pula. Aku terpaksa melumpuhkanmu, Kisanak Wirasanda. Maafkan aku. Bagaimana, Nyai? Bukan main. Kau memang luar biasa, anak muda. Sekarang tinggal kita berdua. Apakah kau juga akan menempatkan diri untuk melawanku? Mengapa tidak? Apakah tidak sebaiknya kau pertimbangkan untuk menceritakan apa yang aku minta? Kau tidak akan rugi apa-apa. Enak saja kau mengatakan aku tidak akan rugi apa-apa. Justru itu merupakan sebuah kerugian yang maha besar. Baiklah, mungkin aku memang harus memaksamu dengan cara yang lain. Cara yang sebenarnya tidak begitu aku sukai, yaitu kekerasan. Jangan sombong, anak muda. Kau akan menemukan kenyataan yang akan mengecewakanmu. Nah, akulah sekarang yang akan menghadapimu. Dengan langkah tenang, Nyai Saur Pitutur berjalan ke arena perang tanding. Kameswara mengawasinya dengan cermat. Kameswara memperkirakan bahwa Nyai Saur Pitutur tentu mempunyai kelebihan dibanding kedua lawan sebelumnya. Kameswara berdebar-debar ketika Nyai Saur Pitutur kemudian berhenti, memandangnya dengan senyum aneh, dan kemudian memejamkan matanya. Apa yang akan dilakukannya itu? Ia mendekap keningnya yang ditandai warna merah. Hah, ada sesuatu yang bagai merambat di telapak tangannya. Warnanya berubah merah pula. Oh, orang itu mendekap kening. Sebuah ilmu yang aneh. Akan tetapi aku merasa yakin sekali, bahwa ilmu anehnya itu tentu mempunyai hubungan dengan perempuan bermata tiga. Salah sebuah matanya berada di kening.
Aku tidak boleh gegabah. Aku tidak boleh meremehkannya. Kau sudah siap menghadapi aku, anak muda? Sudah, apapun sudah. Aku tidak senang yang bertele-tele. Berperang tanding yang merayap setapak demi setapak. Aku lebih senang langsung menggunakan ajianku. Bersiaplah agar aku tidak kau sebut curang. Aku sudah siap, Nyai. Apa yang dilakukan oleh perempuan bernama Nyai Saur Pitutur itu benar-benar tidak diduga sama sekali oleh Kameswara. Seleret sinar tiba-tiba melesat dari tangannya yang semula menutupi keningnya. Kameswara telah siap sedia untuk menghindarinya dan balas menyerang. Namun ternyata lintasan sinar yang aneh itu tidak ditujukan pada dirinya, tetapi menghajar tubuh Wirasanda yang bisu. Wirasanda yang mengalami kelumpuhan itu berteriak menjerit. Kameswara meloncat mendekat melindunginya. Kisanak Wirasanda. Kurang ajar. Mengapa kau lakukan itu kepadanya? Hah? Apa hakmu melarangku? Apapun yang aku lakukan itu urusanku, bukan urusanmu. Berdebah laknat. Kalau begitu matilah kau di tanganku. Hiya! Hei, jangan pergi! Gila, dia menghilang. Untuk kesekian kalinya, Kameswara tidak menduga bahwa perempuan itu mampu berbuat yang tidak terduga. Demikian Kameswara meloncat menyerangnya. Nyai Saur Pitutur membanting sesuatu yang tidak jelas wujudnya, dan kemudian meledak, menimbulkan asap yang terasa pedih di mata. Kameswara meloncat menghindar, tetapi ketika kabut keputih-putihan itu bubar dihembus angin, perempuan itu telah lenyap. Kemana dia? Kurang ajar. Hai, perempuan jalan! Jangan pergi kau! Jangan lari kau! Perempuan jalan! Jangan pergi kau! Aku masih mempunyai urusan denganmu! Kisanak Wirasanda, katakan kepadaku, apa yang kau ketahui? Cepat katakan. Gila, mengapa ia harus bisu? Hah? Jadi lidahmu dipotong? Kau bukan bisu dari lahir? Perbuatan biadab! Perbuatan biadab! Kisanak Wirasanda, kemana perempuan tadi pergi? Kalau kau bisa menulis, ayo tuliskan di tanah dengan jemarimu. Kameswara segera membebaskan Wirasanda yang terkulai lumpuh karena simpul-simpul syarafnya telah terkunci. Lukanya yang cukup parah karena serangan Nyai Saur Pitutur menyebabkan darah keluar dari hidung dan mulutnya, bahkan juga dari telinganya. Wirasanda nampaknya merasa sakit hati atas perbuatan Nyai Saur Pitutur, dan dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Wirasanda menulis dengan jemari tangannya. Hah? Sumbing. Sumbing. Apa maksudmu Kisanak? Sumbing. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud dengan sumbing. Oh, kau akan menulis lagi? Dengan sisa tenaganya yang hampir habis, Wirasanda segera melanjutkan merangkai huruf. Kameswara membacanya dengan tegang, dan sesaat kemudian tarikan nafas yang terakhir menyebabkan Wirasanda mati. Kisanak. Kisanak. Kisanak Wirasanda. Kisanak sudah tidak bernafas lagi. Sumbing Sindoro. Swambara Budura. Apa maksudnya? Kameswara meletakkan tubuh Wirasanda yang sudah tidak bernyawa lagi di atas tanah. Tatapan mata pemuda itu dengan tajam dan siriknya tertuju ke arah Panji Tumper dan Suro Jipang yang ketakutan. Mari kau. Kemari kau Panji Tumper dan Suro Jipang. Kemarilah. Dengan ketakutan, Panji Tumper dan Suro Jipang mendekati Kameswara yang berdiri di sisi mayat Wirasanda. Kau tahu siapa dia? Tidak. Katakan, aku tahu kau berbohong. Kau pasti tahu siapa dia. Sungguh, aku tidak tahu siapa dia. Kau berbohong, Suro Jipang. Kau tahu siapa dia? Aku tidak tahu. Sungguh, aku pun juga tidak tahu Kisanak. Kalau kau coba membohongiku, aku bisa berbuat kasar kepadamu. Apa yang bisa aku katakan kalau aku tidak tahu Kisanak? Ketika perempuan itu dahulu menemuimu, tentu bersama orang-orang ini, bukan? Tidak. Sial. Pergi kalian semuanya. Pergi. Atau aku akan berbuat kasar. Hah? Ayo, pergi kalian. Tidak harus menunggu untuk yang kedua kalinya. Panji Tumper dan Suro Jipang segera berlari meninggalkan tempat itu. Di hadapan Kameswara yang tinggal hanya mayat Wirasanda dan Pradapa. Penduduk yang berada di kejauhan karena rasa takutnya beringsut menjauh. Dan di kejauhan, Panji Tumper yang berlarian salang tunjang bahkan terjatuh. Brengsek. Aku hanya mendapatkan titik terang yang cuma samar-samar. Aku tidak tahu apa yang berada di balik semua ini.
Siapa perempuan bermata 3 yang membahayakan Pinaka itu? Sial. Dari mana lagi aku harus melacak jejak yang hanya samar-samar itu? Sumbing Sindoro. Sumbing Sindoro. Aku seperti pernah mendengar nama itu. Nama apa ya? Nama apa ya? Dan Swambara Budura. Nama itu aku belum pernah mendengarnya. Sumbing. Aku ingat. Sumbing dan Sindoro adalah nama gunung, yaitu Gunung Sumbing dan Sindoro. Tetapi di mana letaknya aku belum tahu. Kau masih berada di sini? Iya, Kisanak. Dan aku melihat sepak terjangmu yang luar biasa. Aku melihat semua yang telah terjadi di sini. Perempuan itu meloloskan diri. Ia menghilang di balik kabut dari sesuatu yang meledak setelah dibantingnya. Sebuah bentuk lain dari Aji Panglimunan. Perempuan itu meninggalkan teka-teki bagiku. Ia pasti mempunyai hubungan dengan hal yang tengah aku lacak. Ia pergi dengan berusaha menghapus jejak. Lihat, orang bisu itu dibunuhnya. Ya, ternyata ia mempunyai ilmu yang mirip denganmu. Apakah kau tidak merasakan ada yang aneh? Ya, itu juga sebuah tanda tanya. Aku tahu siapa dia. Oh, maksudmu? Sebagaimana telah disebut, namanya memang Wirasanda. Ia berasal dari sebuah perguruan yang baru-baru ini tertimpa malapetaka. Perguruan apa? Widara Kandangan. Kau terkejut sekali, Kisanak. Widara Kandangan. Perguruan yang diwarisi Pinaka. Masuk akal. Masuk akal jika ia berasal dari Widara Kandangan. Lalu, malapetaka apa yang dialami oleh perguruan itu? Tidak jelas. Akan tetapi beberapa orang yang tahu bercerita. Apa yang terjadi ada kaitannya dengan perempuan aneh bermata 3. Kau pernah mendengar apa arti Swambara Budura? Itu sebuah candi. Candi? Ya. Di mana letak candi itu? Jauh sekali dari tempat ini. Membutuhkan waktu berhari-hari perjalanan ke arah matahari tenggelam. Di sebuah tempat yang konon adalah bekas sebuah kerajaan di zaman silam. Mataram. Apa yang didengar Kamaswara dari Juru Sungging membuat minatnya semakin terpancing. Ada sebuah pertanyaan yang kemudian menggoda hatinya, yaitu Wirasanda. Jika benar Wirasanda adalah salah seorang murid perguruan Widara Kandangan, mengapa dia mampu menguasai aji Kakang Kawah Adiari-ari? Padahal Pinaka Swasti Ratu, yang jelas pewaris dari perguruan itu, mempelajarinya justru di sebuah gua di tepian Paralingga atas bimbingan Biku Dewa Hastu. Agaknya Paman Galuh Urang mempunyai murid yang khusus, yaitu Wirasanda. Kepadanya Paman Galuh Urang mewariskan ajian itu. Ya, itulah agaknya yang mendekati kebenaran. Lalu nasib apa yang ditemuinya? Ia bisu bukan karena bisu dari lahir, akan tetapi lidahnya terpotong. Gila, jika demikian, rahasia apa yang berusaha diselubungi mati-matian oleh perempuan bermata 3 itu? Kisanak. Bagaimana Ki Juru Sungging? Aku berubah pikiran, melihat apa yang terjadi. Di dalam hatiku muncul rasa penasaran. Keberatankan engkau jika aku menemani perjalananmu untuk mendapatkan jawaban atas semua teka-teki yang menggodamu itu? Benarkah? Kamaswara kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan desa Prajekan setelah bersama-sama penduduk yang mau berbaik hati membantu mengembumikan mayat Pradapa dan mayat Wirasanda. Sementara itu ditempatkan Arok. Mengapa kau tidak bermaksud terang-terangan tampil lagi di Tumapel, Ken Arok? Banyak hal yang harus aku pertimbangkan, Kebo Ijo. Jika aku muncul lagi di Tumapel, maka penunggang berkuda putih, sang perampok baik hati yang membagi-bagikan uang kepada kaula alit itu harus muncul lagi. Kau bisa melakukannya lagi? Tidak, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Kalau begitu, untuk apa kita hadir kembali di Tumapel? Namun kita harus menyembunyikan diri. Belum saatnya aku tampil, Kebo Ijo. Kaulah yang akan tampil lebih dulu dalam percaturan kehidupan di Tumapel. Kau adalah kepanjangan tanganku. Tanpa aku harus terlihat. Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Besok pagi, di alun-alun Tumapel akan diadakan pendadaran penerimaan prajurit baru. Aku berharap kau muncul laksana petir yang meledak di siang hari bolong ketika tidak ada mendung dan terang benderang. Gelegar petir itu mengejutkan siapapun, termasuk Senopati Pragolapati. Jangan bicara dengan bahasa yang terlalu sulit. Apa maksudmu? Aku ingin agar kau ikut dalam pendadaran prajurit baru yang dibutuhkan Tumapel. Kemunculanmu akan menjadi sesuatu hal yang mengejutkan, apalagi bagi Senopati Pragolapati. Ia akan melihat kenyataan yang pahit.
betapa di gelanggang pendadaran prajurit esok pagi, Pragolapati tidak berarti apa-apa bagimu. Kau harus mengalahkannya. Kalau begitu, aku harus mendapatkan kesempatan untuk menantangnya. Aku yakin kau tidak perlu melakukan itu. Senopati Pragolapati tentu akan panas hatinya melihat kesombonganmu. Kau bisa menggunakan keris yang aku berikan kepadamu itu. Maksudmu, aku harus membunuhnya dengan keris ini? Tidak, tetapi kau bisa memamerkan kedahsyatan keris Empu Gandring. Tikam pohon gurda yang berada di alun-alun dengan kerismu. Dan orang-orang akan menyaksikan betapa dahsyatnya keris yang dimiliki Kebo Ijo. Baik. Baiklah. Ada baiknya supaya terobati kerinduanmu pada rumahmu. Malam ini kita mengendap-endap ke sana. Baik, Ken Arok. Malam ditaburi oleh bintang ke bintang di langit yang terlihat hitam. Dihiasi oleh suara jangkrik dan binatang malam lainnya yang bersahut-sahutan. Ken Arok dan Kebo Ijo berjalan menelusuri panjangnya lorong-lorong di dalam kota Tumapel. Ada kalanya mereka berpapasan dengan sekelompok prajurit yang meronda. Tetapi karena keadaan di Tumapel cukup aman, para prajurit tidak menaruh perhatian apapun atas diri mereka. Setelah beberapa lama kemudian, sampailah mereka di alun-alun. Kau merasakan sesuatu yang membuat jiwamu bergetar. Iya. Soal apa? Ken Dedes. Di dalam istana itu terdapat Ken Dedes yang barangkali sekarang sedang dipeluk Tunggul Amatung. Orang yang sama sekali tidak berhak. Akulah yang berhak. Demikian juga dengan singgasana di dalam pakuan itu. Aku yang berhak. Sebagaimana singgasana Kediri kelak, akulah yang pantas mendudukinya. Tetapi aku belum melihat kau segera membuktikan kata-katamu. Siapa bilang? Siapa bilang? Dengan pandangan yang sirik, Ken Arok memandang ke arah bangunan megah yang berada di seberang alun-alun. Itulah bangunan istana Pakuan Tumapel. Kebo Ijo berdesir ketika di luar sadarnya dia melihat tatapan mata Ken Arok bercahaya, bagaikan cahaya mata singa yang tertimpa remang obor. Kau pikir aku belum berbuat apa-apa, Kebo Ijo? Sudah. Adalah malam ini kita telah memulai bertindak. Akan tetapi, kau tidak berani terus terang. Kau sendiri bersembunyi. Akulah yang kau minta tampil di Tumapel. Kau salah, Kebo Ijo. Justru jika aku terus terang, maka apa yang aku lakukan itu tidak sesuai dengan rencanaku. Kelak, akan tiba saatnya aku tampil setelah kau sendiri melaksanakan peranmu dengan baik. Lalu apa yang akan aku lakukan setelah besok aku mengikuti pendadaran keprajuritan? Ikutilah perjalanan nasibmu. Terjadilah sebagaimana yang harus terjadi. Aneh. Kenapa, Kebo Ijo? Lampu di depan rumah menyala. Siapa yang menyalakan? Apakah itu berarti aneh? Ya, hubunganku selama ini dengan para tetangga tidaklah begitu baik. Jika aku pergi di malam hari, tidak ada yang berbaik hati menyalakan ublik. Akan tetapi lihatlah, ada ublik yang menyala. Jangan-jangan rumahku ditempati orang. Kita lihat saja. Ken Arok dan Kebo Ijo memperhatikan suasana di sekitar tempat itu yang memang sepi. Kebo Ijo dan Ken Arok kemudian melangkah memasuki gapura rumah. Dan dengan ketajaman pendengarannya, Ken Arok atau Kebo Ijo yang sudah mengalami loncatan ilmu kanuragan tinggi dapat mengetahui bahwa ada orang di dalam rumah itu. Kau bisa merasakan? Iya, ada 2 orang yang tidur di rumahku. Kau tahu apa yang harus kau perbuat? Aku akan melihat siapa yang berani tidur di tempatku. Siapa? Buka pintunya, aku ada perlu. Sebut dulu namamu. Siapa kau?
Buka dulu pintunya, atau rumah ini akan kubakar. Gila. Oh, kau, siapa kau? Hah? Aneh, ternyata aku tidak mengenalmu. Kau sendiri siapa? Aku Jayeng Sonto. Aku Sontopati Kisanak. Jayeng Sonto, Sontopati. Aneh, aku tidak mengenal kalian berdua. Kenapa kalian tinggal di tempat ini? Kau belum menyebut namamu ke sana. Kalian prajurit Tumapel? Sebaiknya kau sebut siapa namamu dulu, Kisanak. Kami sudah memperkenalkan diri. Kami adalah Jayeng Sonto dan Sontopati. Kau siapa? Dan mengapa kau menggedor rumah ini? Seolah rumah ini adalah milikmu, ha? Jadi rumah ini adalah rumah kalian? Iya. Aneh sekali. Sejak kapan kalian memiliki rumah ini? Rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Menilik pakaian kalian atau menilik timang yang kalian pakai menunjukkan kalau kalian adalah prajurit. Tetapi aneh, kenapa kalian bisa mengaku-aku rumah orang seolah-olah rumah kalian sendiri? Itukah perilaku prajurit Tumapel? Kau siapa, ha? Dari tadi kau belum menyebut namamu. Aku Kebo Ijo. Akulah pemilik rumah ini. Jadi, kau yang bernama Kebo Ijo? Iya, akulah Kebo Ijo. Dan sekarang apakah kalian masih akan mengaku aku sebagai pemilik rumah ini? Mungkin tidak. Siapa yang menyuruh kalian tinggal di sini? Siapa yang memberikan wewenang? Senopati Pragolopati. Senopati Pragolopati? Oh, apakah Senopati Pragolopati tidak tahu tatanan sehingga ia memerintahkanmu menempati rumahku dan mengaku aku rumah ini adalah milikmu? Jika kau ingin mempersoalkan hal itu, temui saja Senopati Pragolopati. Tanyakan kepadanya. Aku minta kalian pergi dari rumahku sekarang juga. Tidak bisa Kisanak Kebo Ijo. Kami berhak menempati rumah ini atas wewenang yang kami terima dari Senopati Pragolopati. Kalau kau ingin mempersoalkan, temui saja Senopati Pragolopati. Kalau kalian berdua tidak ingin aku tuduh sebagai perampok, cepatlah tinggalkan tempat ini sekarang juga. Tidak bisa. Tidak bisa Kisanak. Oh, aturan macam apa ini? Aku minta kalian meninggalkan tempat ini. Jika kalian tidak ingin mengalami nasib yang buruk, cepat pergi. Kau mau apa? Kau mengancam kami? Prajurit Tumapel? Berani kau melakukan hal itu? Siapapun akan aku lawan. Tidak peduli orang itu adalah aku atau Senopati Pragolopati, jika aku berada di pihak yang benar. Tapi sebaliknya, meskipun orang itu adalah kaula alit, pengemis sekalipun, aku tidak akan berani jika aku berada di pihak yang salah. Aku tidak perlu peduli dengan sikapmu. Kau mau bersikap seperti itu, silahkan. Itu urusanmu. Urusanku adalah mempertahankan rumah ini sebagaimana diperintahkan Senopati Pragolopati. Kalau begitu, aku terpaksa memaksa kalian. Oh. Apa yang akan kau lakukan? Sudah aku katakan. Pergi dari rumahku. Ayo minggat. Kurang ajar, berdebat, tidak tahu diri. Kaulah yang tidak tahu diri. Lebih dari itu, kaulah yang tidak tahu malu. Ini yang akan kau kendaki. Ini. Boleh. Keluar kalian. Akan aku layani di halaman. Ayo. Prajurit yang bernama Sontopati dan Jayeng Sonto itu kemudian segera bergegas menuju ke halaman, menyusul Kebo Ijo yang telah mendahului. Jayeng Sonto juga mencabut pedangnya. Betapa menyenangkan jika kami berdua membunuhmu ke sana. Karena dengan demikian aku akan memiliki rumah ini. Kami berdua tentu tidak perlu repot-repot mencari rumah di dalam wilayah kota Tumapel ini. Begitu. Jadi kalian memang menginginkan rumahku. Dan kalian berniat untuk merampok rumahku dengan cara yang mengabaikan rasa malu itu. Tidak tahu malu kalian. Untuk apa kita bertele-tele Kakang Jayeng Sonto? Kita bereskan saja orang itu. Cepat. Baik, Adi. Modar kau. Kurang ajar. Jebak kepala. Kalian berdua bersenjata, sedangkan aku tidak. Tapi lihat, apa yang terjadi pada kalian. Kalian telah terjatuh, bagai sapi kehilangan sebuah kaki. Kurang ajar. Cabut senjatamu. Oh, tidak perlu. Aku bunuh kau. Pertarungan itu berjalan dengan sengit, disaksikan oleh Ken Arok yang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Kebo Ijo berloncatan dengan gesit, dan tanpa kesulitan yang berarti, dia melayani kedua lawannya, hingga kemudian... Nah, bagaimana? Apakah kalian masih akan memaksa merampok rumahku? Lihat pedangmu. Pedangmu telah berhasil aku rampas. Kalian ingin aku membenamkan pedang ini di dada kalian?
bersetan denganmu. Oh, begitu. Jadi kau ingin aku membenamkan pedang ini ke dalam perutmu itu? Baik, akan aku penuhi permintaanmu. Jangan. Aku tidak peduli. Jangan. Kalian tidak ada harganya di hadapan Kebo Ijo. Ayo pergi dari depanku sebelum aku benar-benar ingin membunuhmu. Ayo pergi. Aku senang dengan apa yang kau lakukan, Kebo Ijo. Pati Pragolapati tentu tidak akan berani berbuat macam-macam jika mengetahui aku berada di sini. Oleh karena itu, kau harus bisa meyakinkan bahwa Ken Arok tidak ada. Baik, aku akan lakukan itu. Kenapa dengan kalian berdua? Wajah kalian terlihat memar seperti itu. Kenapa? Apa yang terjadi? Ada persoalan penting yang menimpa kami. Pertemuan kami berdua dengan Senopati Pragolapati. Persoalan penting apa? Bukan urusanmu. Cepat laporkan kehadiran kami pada Senopati. Jangan tergesa marah, kawan. Aku kawanmu dalam kesatuan Regu. Mengapa kalian terlalu pelit bercerita? Mengapa kalian memang seperti itu? Ada apa? Hah? Persetan denganmu. Cepat pertemukan kami dengan Senopati Pragolapati. Jangan memperlambat dan menghambat. Jika terjadi hal-hal yang merugikan Senopati karena kelambananmu, maka kau akan dihukum. Kami berdua akan melaporkan perbuatanmu. Baik, baik. Tetapi aku tetap merasa geli melihat wajah kalian berdua. Jangan banyak bicara. Cepat laporkan kehadiran kami pada Senopati. Ya, baik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.